keluar pecat, kehilangan pekerjaan, dosa kan? Ini kono. Karena wong sesuatu yang baik belum tentu baik, sesuatu yang jelek belum pasti jelek, bisa jelek menjadi baik dan baik bisa menjadi jelek. Disitulah letaknya. Tapi karena zaman ini sih imam luna mah ya urut dawa ngomplan. Kadang-kadang sampai maghrib maca surah sampai tekan atem sisa. Astagfirullahaladzim. Iki beli ngerti ini ngaturan ta ya. Kecuali wong biasa bandinane kono ya semono meniku ya wong kawisan wong kawis mlaku wis gaya-gayaan kah. Ya wong kawis mlaku encrot, wong kang mlaku wis diseret-seiring, wis biasa wis ikhlas susah apa wis ada di rumah mende-mende. Beda kalau udah di rumah singal ngidul waktu masih di guru sembahyang saudara suwe teman 50. Mau beli sembahyang mana? Kok beli sembahyang dewek kan jadi corona. Itu. Jadi barang bagus beli mesti bagus. Kadang-kadang bisa jadi haram. Imam yang seperti itu akan menanggung dosa-dosanya orang yang kena masalah. Ya, bos di masalah, karyawan main berjamaah kono terlambat karena selalu doanya selalu dawa yang boy ini doa wiris assalamualaikum bapak pun dan ini doa sembahyang masa bapak pun ya kan dia bisa kudu ngikuti. Bulannya manakala imam memperpanjang sholat terhadap jamaah umum dosa besar, bukan menjadi pahala. Sholatnya nggak batal tapi dosanya ngitil. Kenapa menyita waktu? Sholat doa dawa tidak apa-apa, tapi jangan menyita waktu. Karena apa? Manusia kebutuhannya tidak sama. Anak yang butuh waktu, anak yang bisa pajare. Malah sekarang apa jare? Udah pernah sholat di Masjid Agung Cirebon. Ini sarok apa dapat temen kayak kenen lah. Kalau bayar bisa daerah sujud apa daerah telepon iman Allah bapak ini semuanya dewek. Kita wis praga salam itu kan darat tapi rokat loro karena sembahyang imamnya gendeng tas sitin. Yang boy bukan sholat biasa mau lagi melingisi kebutuhan mobil. Itulah nggak boleh asal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusanu bapak ayat ini itu ya. Kenapa nih jadi disunahkan malah sunnah bukan aturan biasa, sunnah membuka mata loro ketika sujud karena bila mana nanti ada sesuatu yang membahayakan bisa ambil tindakan. Namun merem ya tidak apa-apa, bulannya syariat kita melek ada apa-apa bila mana itu ular yang akan membahayakan kita lari, bila musuh akan membunuh kita lari, kalau berani kita lawan, kalau tidak berani lari, kan bisa ambil tindakan. Itu syariat lah. Hakikatnya orang lagi sembahyang kan pasrah, tapi pasrah setelah melakukan syariat, usaha menyelamatkan diri, bukan pasrah beneran, bukan aturan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yazidu lan ambai sapa man wong maro kang wa yazidu lan ambai sapa man maro man wong maro kang kaliwat sapa man narban kelawan den sunaken. Nasban kelan den sunaken Allahumma laka iki tambahane. Kapan wong sujud iki batasnya subhan rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Iku ping telu. Iki cukup. Ya, sat titike pisan. Asal tupak nina. Lah sunai ping telu. Malah disunahkan maning bagi wong kang wis ikhlas. Ana kang ikhlas wong kang biasa ning kono berjamaah ning kono, kang sehariane pernah anut tambahan wong liyan.
Allahumma tambani ini tambani. Kapan sujud ditambahi Allahumma laka sajadtu. Allahumma du Allah laka. Allahumma du Allah laka iku kagungan panjenengan sajadtu sujud sapa itu laka iku laka kedhe panjenengan sajadtu utawi sujud itu. Wabika lan kelawan panjenengan amangku iman sapa itu. Tambahane iki terus maca subhan rabbiyal a'la wa bihamdi ping 3 ditambahi. Ya. Kayak salate wong kang salate dhewekan, ae wong salate dhewekan sih bebas tawam bruk. Ya bidawa mangga. Bokat lagi sembayang, toli wis wetenge pedak-pedak tulung aja didawa-dawa. Sebab wong nahan hajat dalan arep maupun hajat dalan buri ditahan lagi sembahyang tulung lamun bisa sedurunge aja sampai sholat dulu harus keluarkan hajat aja tengah-tengah sembahyang kalau ngelis segala rupa aduh bahaya harus dibatalkan. Kita lagi sembahyang wong batalakan sholat hukumnya haram. Tapi menjaga jiwa, menjaga keselamatan, menjaga kesehatan wajib hukumnya. Maka bila mana tengah-tengah sholat oli rakaat, wotong sepedok-pedok, kali borjol-borjol baik, batalkan aja tulisakan. Wajib membatalkan sholat. Sebab apa? Lamu ditahan, ai dalam paling cuma beser, wis tangan masalah. Dalam buri bila mana ditahan, angin yang sebetulnya keluar akan masuk ke atas. Bila mana angin masuk ke atas, najis turun ke bawah. Terus menerus seperti itu nanti akan menyumbat di jantung, paru-paru, segala macam. Dan itu akan menjadi angin yang disebut angin duduk yang akan membahayakan jantung. Bila mana jantung diserang oleh angin duduk, orang bisa mati seketika tanpa sakit. Itu masalahnya. Kita ini sedang sholat. Oli rakaat sholat zuhur 2 rakaat baru kita jalani tiba-tiba redak umum batang belum bocah seng dhuwur bocah pelan jarak ini sholat angin bertahan akhirnya kedorong munjuk blepek angin ini kan munjuk bocah ini sholat nah ini munjuk bisa ning apa lambung menyesek dorong jantung bermasalah, kesehatan terganggu. Itu kalau berobat belum tentu 100 juta cukup. Bila mana serangan jantung, kadang-kadang serangan jantung ya begitu kena bisa seketika. Makanya bila mana kita sedang sholat mendadak kita ingin mengeluarkan air besar, batalkan saja. Wudu dulu. Sebab apa? Angin duduk Pak Awis. Bocah mingsor angin munjuk angel dulu. Lamun ana jalan keluar kon mencret. Wis mencret teman wis dalan wis ngeyer. Engko bisa mingsor. Ya, bisa mingsor plong. Tapi lamun ditahan akan membahayakan. Diukur bisa waras. Pekulan yang ngalami gara-gara nahan sampai akhirnya 40 hari bisa ngising yang sakit ting-ting eling diurut di dadi ya dilala mangan kangkung tadi mencret disentuh tadi pernah dari ngomong ini sebab pernah terjadi bila mana kita sedang sholat terus mendadak mual mendadak apa sih ingin teol ya BAB jangan kita paksakan batalkan dulu membatalkan sholat seperti itu hukumnya wajib karena wajibnya bukan wajib batalkan wajib nolong jiwae nolong kesehatannya sebab kesehatan tersebut karena bangsa dalam itu akan membahayakan jangka kadang-kadang jangka pendek bisa bahaya makanya
bila mana sedang sholat, maka kita ya seperti tadi, sholat adalah pasrah kalau pangeran. Tapi pasrah itu setelah syariat, setelah sesuatu yang akan membahayakan kita tangkis, kita selamatkan, ada sampai ke dalam ya. Konon pangen batal dikit, itu maning ditahan, sebab ditahan itu bahaya, wajib membatalkan deh. Beda kalau apa kencing paling ya paling risiko celana kotor, sarung kotor tidak masalah. Angin, sebab kapan air kencing itu tidak mengandung bangsa angin, kapan mengandung bangsa angin itu bangsa barang buri ya, konon bapak barang buri ini ya tergantung kelepe. Kapan kelepe normal ya bisa muncul, tapi lamun kelepe dol amblas-amblasan ya ora apa-apa lah. Ana wong kelep belakang rusak sholat ya berkati sholat banyu wudhu wis pedek lah, asal banyu wudhu setelah masuk waktu kita ambil wudhu, walaupun terus wudhu ini basbus kan buat belakang apa, sebab itu wong soal darurat diarani wong duwe penyakit ya, wong duwe penyakit sholatnya sah asal wudhu setelah masuk waktu. Nah, baik itu kelep ngarep maupun kelep memburi, membeda kapan kelep ngarep tidak mengandung angin, kapan kelep memburi mengandung angin. Udah namun kelep ngarep di masal paling brojol biasa, tapi namun kelep memburi jol masih mending, namun rapet anginnya munjuk masih mending jol kurane. Jangan lupa ya Allah dan belum buat jol berada di penyakit jeruk. Kapan wong kelep mburi dol aman, langkah angin duduk, langkah angin diem, amblas, langkah degan sih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yazidu lan nambahi sapa man wong alon sapa man nang kelawan sunah Allah.